Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala azza wa jalla min qailil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qailil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal qur'anal fajri innal fajri wal qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashuda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang akan memberikan syafaat di mana para nabi dan para rasul tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita tingkatkan iman dan Islam, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang takwa. Hanya dengan takwa sehingga seluruh ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan salat subuh dan salat asar. Di sini ada penekanan tersendiri di dalam ibadah salat, khususnya yang 5 waktu itu, sehingga Rasulullah mengajurkan mengutamakan yang 2 waktu itu, yakni yang dimaksud dengan salat asar dan salat subuh. Salat subuh itu salat yang berat. Makanya di antara ciri-ciri orang munafik adalah yang mengabaikan kepada salat subuhnya. Mengapa dinyatakan berat? Banyak di antara umat Islam, dirinya Islam, pengakuan dirinya Islam, tapi banyak yang meninggalkan salat subuh. Apalagi di akhir zaman seperti ini, mengalami sebuah kesulitan, di mana kalau kita tanya di sekolah-sekolah, kita sering nge-step di kelas. Terkadang satu kelas ada 30 siswa. Ketika saya tanya, nah, tadi pagi sholat subuh enggak? Apa jawab anak itu? Enggak. Saya tanya sebelahnya, tadi pagi sholat subuh enggak? Enggak. Saya tanya sebelahnya lagi, nah,
tadi pagi sholat subuh enggak. Hampir setiap kelas. Ini siapa yang tanggung jawab? Orang tua. Ketika kita punya anaknya nggak sholat subuh, yang tanggung jawab berat di hadapan Allah adalah orang tua. Berapa kali anak kita meninggalkan sholat? Dihitung dari umur 10 tahun sampai 20 tahun. Berapa kali meninggalkan sholat? Yang bertanggung jawab adalah orang tua. Hati-hati. Kita dulu ketika nikah, ada yang namanya janji setia, misakon holito, perjanjian di atas wali. Ketika kita nikah, kita seorang laki, seorang wali dari pihak perempuan mengatakan angkah tukar wa tajwijah bimahrin alfi rupiah. Saya nikahkan anak saya dengan fulan bin fulan dengan mahar 1 juta rupiah. Maknanya apa? Anak laki calon mantu mengatakan qabiltu nikahah wa tajwijaha bimahrin madkur halan. Makna yang dalamnya adalah, iya, saya terima anakmu, seluruh kewajiban, seluruh beban ekonomi sudah saya terima tanggung jawab kepada, termasuk yang berkaitan dengan ibadah. Seandainya istri saya nggak sholat, yang tanggung jawab adalah suaminya. Seandainya anak saya tidak sholat, yang tanggung jawab adalah suaminya. Seandainya keluarga saya nggak sholat, yang tanggung jawab adalah saya. Kita sudah misakon holito ketika nikah, disaksikan oleh para malaikat. Jangan sembarangan itu. Makanya man sholal bardain dakhalal jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diterangkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan bahwa ini sangat wajib. Perhatikan sholat subuh dan perhatikan sholat asar. Mengapa sholat asar? Banyak orang yang mengabaikan juga. Karena di waktu-waktu tanggung, di waktu-waktu jam kerja selesai, entar, ujung-ujungnya nggak sholat. Perhatikan, bukan bapaknya saja, bukan istrinya saja, tapi anaknya. Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib, dalam kaidah ushul fikih. Itu sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Kewajiban yang tadinya dia wajib, tentunya orang tua berhak untuk mengajikan anaknya supaya ngaji, supaya belajar agama. Bagaimana bapak wajib, tapi anaknya nggak ngaji, anaknya nggak belajar agama, anaknya hanya disekolahkan umum, tidak ngerti agama, tidak ngerti masjid, tidak ngerti TPA, tidak ngerti madrasah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita sudah pernah perjanjian ketika nikah, misakon kholito. Yang tanggung jawab dosanya adalah orang tua. Yang kedua, sholat subuh. Wal Qur'an al-fajri, innal Qur'an al-fajri kana mashuda.
Mengapa kita mengutamakan sholat subuh? Karena sholat subuh adalah diprioritaskan oleh Allah. Para malaikat kumpul di waktu subuh. Ada malaikat yang menjaga malam, ada malaikat yang menjaga siang. Pergantiannya adalah di waktu subuh sampai asar. Malaikat yang menjaga siang dari waktu subuh sampai waktu asar. Ini malaikat yang menjaga siang. Di situ pergantian. Maka ketika di waktu asar, malaikat yang menjaga siang itu sudah selesai, akan diganti dengan malaikat yang pengganti malam. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, aku sudah tunaikan tugas. Terus Allah ngomong sama si malaikat, wahai malaikatku, tadi waktu asar bagaimana keadaan hambaku? Apakah pada sholat asar? Kalau dia mengatakan, iya, hamba-hambamu sedang sholat asar, ini orang yang aktif sholatnya. Nanti ketika subuh, malaikat yang menjaga malam lapor kepada Allah, ya Allah, tugasku sudah selesai. Allah berfirman, ya malaikati, bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan hamba-hambaku di bumi waktu subuh? Maka dia akan menjawab, mereka sedang sholat subuh. Maka utama sekali orang yang menjaga dua waktu. Sampai hadis Rasulullah SAW, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga antara dua sholat itu, dijamin oleh Allah dakhalal jannah. Kemudian ada hadis yang lain yang memperkuat, man sholat subha wa huwa fi dhibatillah. Orang-orang yang istiqamah menjaga sholat subuhnya, wa huwa fi dhimatillah, sungguh dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yudlimukum, janganlah sekali-kali menyakiti hatinya orang yang istiqomah sholat subuh. Ini hadis Rasulullah. Min dimatihi bisyai'in wa yudriku wa yuqimu finnar. Jangan sekali-kali menyakiti orang yang istiqomah sholat subuhnya. Siapa yang menyakitinya, wa yudriku wa yuqimu finnar, maka nanti di yaumul kiamah mukanya akan dipaparkan di atas api neraka jahanam. Ini orang yang benci kepada orang yang istiqomah menjalankan sholat subuh. Allah yang menghukum kepada orang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara keutamaan sholat subuh, apalagi kita melakukan dalam sholat jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khotbah yang singkat ini, perhatikan, di zaman modern ini mereka lebih belajar HP daripada membaca Al-Quran, daripada belajar agama. Hati-hati, punya anak harus dididik dalam pelajaran agama. Bagaimana dia akan semangat ibadah, bagaimana dia akan semangat sholat, bagaimana akan semangat beribadah dan sebagainya kalau tidak diisi dengan pendidikan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan.